Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночной. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan sabar, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu buat kalian semua dan selalu mendapat rezeki yang halal, yang berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Kawan sabar, kali ini saya akan ngebahas lanjutannya dari video-video sebelumnya kawan sabar, yaitu kalau seandainya kan kawan sabar semua mengatasi orang kesurupan, ya kan, lihat orang kesurupan, nah terus mengobati orang kesurupan, terus bacakan doa-doa ruqyah atau doa-doa dari Al-Quran itu, dan orang kesurupan bisa juga baca Al-Quran atau doa tersebut. Nah ini kita kira-kira gimana kawan sabar? Nah kita akan bahas sampai selesai kawan sabar ya. Tapi sebelum ke video selanjutnya, buat kawan sabar semua yang baru gabung di channel YouTube Heru Seti, supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel YouTube Heru Seti, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya apa? Kalau seandainya channel YouTube Heru Seti memberikan video terbaru, secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Oke kawan sabar, kita bahas ya. Tapi nontonnya jangan dipotong atau di skip ya kawan sabar, dari awal sampai akhir supaya apa? Supaya betul-betul paham dan mengerti kawan sabar. Oke, tapi di sini saya bukan menggurui atau mengajari kawan sabar semua. Di sini hanya sharing. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan walaupun sedikit kawan sabar. Khususnya buat saya pribadi dan pada umumnya buat kalian semua. Oke, jadi kalau seandainya kita lagi mengatasi orang kesurupan, terus orang kesurupan juga bisa baca doa yang kita baca kawan sabar. Contoh nih, kita ini lagi baca doa ayat kursi atau al-ikhlas, anas, al-falak ya kan, contoh itu kan, contoh. Terus yang kesurupan juga bisa juga. Nah kawan sabar bingung kan, yang mungkin yang belum tahu keilmuannya nih, bingung gimana cara mengatasinya. Oke, kita bahas ya kawan sabar ya. Jadi yang pertama, kita tenang ya kan, santai, relax. Karena apa? Kalau kita tenang, apapun kondisinya, kita ya santai aja. Karena apa kita santai? Ya karena tahu ilmunya, ya kan. Kalau kita tidak tahu ilmunya, bingung. Beda halnya kalau kita maaf kawan sabar, kalau kita mengobati kesurupan di tempat-tempat angker, lagi explore, contoh nih teman saya lagi kesurupan, contoh lah, kalau seandainya saya bawa teman explore-nya lo kesurupan. Nah ini suatu tantangan banget karena saya belum mengalami juga. Tapi nggak apa-apa, saya juga itu hitung praktek, mengetes kemampuan saya sampai di mana. Bukannya berarti sombong, karena kita mempelajari keahlian ya harus dites juga dong. Harus tahu keilmuan kita sampai di mana, ya kan. Jam terbang lah, kalau jam terbangnya kayak gitu kawan sabar. Bukan berarti kita menantang kayak gitu, enggak. Jadi jangan salah pemahaman dulu ya kawan sabar. Karena sebagai saya kan sebagai YouTuber explore ya kan, sebagai YouTuber horor, otomatis nggak jauh kita mengeksplor tempat-tempat angker, tempat-tempat horor. Dan kenapa saya terjun ke tempat horor tersebut? Ya karena saya udah mempunyai sedikit dasar gitu kawan sabar. Tidak mengandalkan nyali, ya kan. Kalau mengandalkan nyali aja sangat bahaya banget, apalagi kita tidak punya tim. Ya bedanya dengan YouTuber-YouTuber yang memang udah dapat nama, ya kan, dia bisa bayar tim dan punya tim yang luar biasa kawan sabar kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kita kembali lagi ke tema yang awal ya kawan sabar ya. Kalau seandainya kita mengatasi orang kesurupan, terus kita membacakan doa, contoh doa ayat kursi, terus yang kesurupannya bisa juga baca doa tersebut. Kita jangan grogi atau gemetar, santai aja, karena kita ketenangan itu yang paling utama. Dan sebelum saya berbicara di depan kawan saya semua, saya mengalami sendiri kawan sabar ya kan. Ada kejadian-kejadian yang memang saya seperti itu kawan sabar, dan memang ada ilmunya, memang ada gurunya, dan memang bisa dipelajari juga nih buat kawan sabar semua. Ya kita tetap aja, kita terus bacakan doa-doa ruqyah ya kawan sabar, doa-doa dari Al-Quran semua ya kan. Tahu dulu titik-titik di mana jin bersembunyi di dalam tubuh orang kesurupan tersebut. Nah kawan sabar yang mungkin belum tahu di mana aja titik-titiknya, boleh kalian tonton videonya di deskripsi ya kawan sabar ya, atau scroll aja video-video saya yang tentang mengatasi orang kesurupan. Di situ saya udah menjelaskan, udah bikin videonya juga, jadi tonton aja kawan sabar supaya tidak gagal paham. Nah kita selanjutnya dengan baca-baca doa terus, kita menerus, kita sambil kitanya sendiri kita terus diasah kawan sabar. Jangan sampai kita cuma hafal doa tapi kemampuan kita nggak diasah. Diasahnya gimana sih? Kita mengamalkan wiridan ya kan, dan lain-lain lah, kurang lebih kayak gitu kawan sabar. Nah insya Allah di situ akan mengasah kemampuan kita.
mengasah mental kita kawan sebar. Mental kita akan punya percaya diri, kita akan punya ketenangan, akan punya. Kenapa? Kita mengamalkan keilmuannya tersebut. Beda hanya kita cuma hafal doang. Orang lain, saya yakin ya teman-teman semua bisa semua baca Al-Fatihah ya kan, 3 lalu Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq. Kalau kita cuma bisa doang, tidak diamalkan ya kan, tidak dipraktekkan, itu tidak akan, ibaratnya akan masih tanda tanya kawan sebar. Kenapa? Kan belum lihat ya. Beda hanya kalau kita udah dipraktekkan nih kawan sebar, udah dipraktekkan lalu kita mengatas kemampuannya. Dan kalau saya sendiri kan pas banget, saya YouTuber horor kawan sebar. Untuk mengatas kemampuan saya sampai di mana ya, kita bikin konten-konten tempat-tempat angker, tempat-tempat terbengkalai ya kan, itu sampai mengatas kemampuan saya sampai di mana. Tapi perlu digarisbawahi nih kawan sebar, bukan berarti saya menantang jin, bukan ya. Di sini untuk memberikan apa ya, mental saya sampai di mana, latihan lah ibaratnya. Kalau latihan juga, saya juga masih belajar kawan sebar. Dan mungkin kawan saya juga kan untuk mengatas kemampuannya ya, kita mengamalkan anjuran-anjuran yang keterangan-terangan atau cara-cara untuk supaya kita lebih memahami di bidang tersebut kawan sebar. Nah, mengatasi suara kesurupan supaya itu udah terbiasa kita. Kalau sampai mengatasi kesurupan jangan takut, ada suara kuntilanak aja udah takut ya kan teman-teman. Kalau nonton video tentang horor aja udah takut. Terus apalagi kita lewat di makam ya kan, di kuburan baru maghrib udah takut ya kan. Nah, ini takut berlebihan kawan sebar. Kenapa? Kita nggak punya ibaratnya dasarnya atau keilmuannya. Kita cuma mendengarkan doang di sosial media, di TV ya kan, tentang kalau kesurupan gini-gini ya. Kalau kita nggak terjun mempelajarinya, gimana kita mau paham kawan sebar? Kita harus praktek kawan sebar ya, praktek teori lalu praktek. Itulah suatu saat insya Allah akan kelihatan kemampuan sampai di mana. Dan di sini saya bukan menggurui atau mengajari kawan saya semua. Di sini hanya sharing berbagi pengalaman saya pribadi kawan sebar. Nah, lalu seterusnya kita harus yakin juga nih bahwasanya kita lebih mulia daripada mereka itu loh. Jin-jin itu lebih rendah derajatnya. Kita sebagai manusia lebih mulia daripada jin-jin tersebut kawan sebar. Nah, kita harus yakin ke situ juga kawan sebar. Nah, banyak banget sih mungkin kita sering lihat orang-orang ceramah ya kan, ustadz ya kan, di TV, di sosial media. Kita cuma mendengar doang tapi tidak dipraktekkan. Jadi yang baru gabung di channel YouTube Hello Society, supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel YouTube Hello Society, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya kalau seandainya channel YouTube Hello Society memberikan video terbaru, secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.